Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat aplikasi pendeteksi uang logam 200 dan 1000 rupiah, atau dapat disebut juga dengan aplikasi untuk membedakan uang logam antara 200 rupiah dan 1000 rupiah. Menggunakan GUI atau GUID dari MATLAB. Yang saya pakai ini menggunakan MATLAB R2016A. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pengolahan citra digital yang sudah dikelompoki oleh nama-nama yang sudah saya taruh di deskripsi. Nah, sebelum masuk ke bagaimana cara membuatnya, di sini saya akan mendemokan dulu bagaimana aplikasinya berjalan. Nah, di sini terdapat dua tombol antara load dan deteksi uang koin. Pertama, saya akan menekan tombol load. Nah, di sini sudah masuk foto yang di dalamnya, di fotonya itu ada uang koin 200 rupiah dan ada uang koin 1000 rupiah di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Nah, di sini setelah memasukkan foto ini, saya akan menekan tombol deteksi koin. Nah, setelah saya tekan akan muncul seperti ini, di mana uang koin yang sebelah kiri itu terdeteksi dan diberi label dengan tulisan 200, dan uang koin yang sebelah kanan itu terdeteksi dan diberi label dan serta lingkaran diberi label dengan tulisan 1000. Nah, inilah merupakan aplikasi aplikasi sederhana yang saya buat untuk mendeteksi uang koin 200 dan 1000 rupiah. Nah, bagaimana cara membuat aplikasi ini? Yang pertama, kita harus, pertama ini silang dulu. Pertama kita harus ke home, lalu tekan new. Nah, di bagian aplikasi ini kita tekan GUID. App ini kita tekan GUID. Tunggu sebentar dan muncul ini, kita tinggal oke saja. Nah, tampilan pertama yang muncul adalah seperti ini. Nah, kita di sini ini merupakan aplikasi untuk membuat GUID-nya tadi, membuat GUI-nya tadi, untuk membuat tampilan seperti di aplikasi yang saya buat tadi, aplikasi sederhana yang saya buat tadi. Nah, di sini kita bebas membuat tampilan seperti apa aja sesuai yang kita inginkan. Cuman saya di sini sudah membuat seperti tampilannya seperti tadi ini ya. Nah, bagaimana cara membuatnya? Pertama, ini bagian judul. Saya menggunakan tool yang bernama static text ini. Nah, pertama kita pakai, kita klik, lalu kita buat areanya. Nah, setelah ini kita double klik. Di double klik sini kita bisa melihat di bagian string ini. Nah, di sini kita bisa memasukkan tulisan apapun yang kita inginkan. Misalnya judul. Lalu kita tekan oke. Nah, di sini akan tertulis judul. Nah, di sini juga kita bisa mengatur tulisannya. Ukuran tulisannya Nah, di sini di font size. Ini kan pertama 8. Ini kita bisa atur menjadi semisal 14. Di enter, maka ukuran juga akan berubah. Nah, warna juga dapat kita ubah dengan cara mengklik ini. Atau nih kita bisa ubah jadi bold atau yang lainnya nih, font angle juga bisa kita ubah menjadi italic. Namun di sini saya hanya menggunakan bold saja dan warna hitam dan juga ukuran 14. Oke, ini saya hapus terlebih dahulu. Nah, yang ini juga saya menggunakan static text, dan ini juga saya menggunakan static text. Nah, untuk yang ini juga saya menggunakan static text. Nah, lalu tool lain yang saya gunakan yaitu ini dan ini. Tool yang saya gunakan adalah ini, push button. Nah, push button ini berfungsi untuk mengeksekusi yang pokoknya di push button ini yang kita beri codingan di sini. Jadi setelah kita tekan, maka codingan itu akan aktif dan menjalankan codingan tersebut. Di sini saya menggunakan dua push button. Pertama load, yang saya gunakan untuk memasukkan gambar asli dari uang koin tersebut. Lalu saya gunakan push button 2 yang saya gunakan untuk mengeksekusi gambar asli tersebut dan dideteksi dan diberi label. Dan saya taruh di sebelah kanan sini. Nah, tool ini sendiri, box ini sendiri merupakan box dari
akses. Nah, dari sini axis. Nah, di sini kita gunakan, sini tidak hanya untuk menampilkan gambar saja, di sini juga kita dapat menggunakan untuk menampilkan grafik atau semacamnya. Nah, tapi untuk pada aplikasi ini kita gunakan tool ini untuk menampilkan gambar yang akan kita eksekusi. Setelah membuat tampilan GUI seperti ini dengan menggunakan dua push button dan lainnya, langkah selanjutnya yaitu kita membuat codingan pada push button yang telah kita buat. Nah, caranya yaitu dengan cara mengklik kanan pada push button yang ini, lalu pada view callback kita tekan callback. Nah, di sini kita langsung dibawa ke mfile yang sudah terbentuk otomatis dari GUI yang sudah kita buat tadi. Nah, pada function push button 1, yaitu merupakan push button yang sudah kita namai dengan nama load. Nah, di situ dan di sini di bawah ini kita dapat memberikan codingan yang kita inginkan. Pertama, di sini saya akan menggunakan image img.imrate dalam kurung kutip coin 5.jpg. Ini merupakan nama file dari foto koin yang sudah saya siapkan. Nah, lalu di bawahnya GUI data dalam kurung h object, handles tutup kurung titik 2, lalu di bawahnya lagi axis, di bawah lagi akses dalam kurung handles dot access 1. Nah, ini merupakan fungsi yang pertama ini, img sama dengan imrate ini merupakan fungsi untuk memanggil file foto yang sudah kita siapkan. Nah, lalu pada ini, nah ini merupakan codingan untuk memilih tempat gambar yang akan kita akan meletakkannya di mana. Nah, di sini kan pada GUI ini kan kita setelah menekan tombol ini kita akan menampilkannya pada akses 1. Nah, di akses 1 ini makanya di sini kita tulis akses 1. Lalu kita gunakan imshow dalam kurung img, yaitu merupakan untuk menampilkan gambar yang sudah kita panggil tadi pada akses 1. Nah, sehingga saat kita run lalu kita tekan load, nah, gambar yang sudah kita panggil tadi yang bernama coin5.jpg ini dipanggil lalu diletakkan pada akses 1 yang sebelah kiri sini. Oke. Nah, setelah kita memasukkan codingan pada push button 1, selanjutnya kita akan memasukkan codingan pada push button 2, yaitu dengan cara klik kanan pada push button 2, view callback, lalu callback, atau kita dapat mencarinya pada file yang tadi, yaitu dengan cara scroll ke bawah lalu cari function push button 2. Nah, function push button 2 ini merupakan push button yang sudah kita beri nama tadi dengan nama deteksi uang koin. Nah, setelah itu pada codingan push button 2 kita dapat memberi codingannya untuk mengeksekusi gambar tadi. Nah, pertama kita akan memasukkan fungsi imrate sama seperti pada push button 1, kita menggunakan fungsi imrate untuk memanggil gambar yang sudah kita siapkan tadi. Setelah dipanggil, gambar tersebut kita ubah menjadi abu-abu. Nah, gambar itu akan menjadi abu-abu menggunakan fungsi RGB 2 gray lalu dalam kurung img. Nah, hasil dari gambar gray tersebut dapat kita lihat seperti ini. Ini merupakan gambar yang sudah menjadi grayscale, jadi abu-abu saja warnanya. Nah, setelah diubah menjadi abu-abu, gambar tersebut kita akan ubah menjadi hitam dan putih menggunakan fungsi im2bw dalam kurung im gray trace dalam kurung img gray. Nah, fungsi ini akan mengubah gambar tadi menjadi hitam dan putih, yaitu putih pada background dan hitam pada objek, yaitu pada koin. Nah, setelah dihitam putihkan, baru kita akan membuatnya menjadi negatif, di mana yang hitam menjadi putih dan putih menjadi hitam. Nah, gambarnya dapat kita lihat seperti ini. Nah, dapat kita lihat juga kalau gambar sini masih kurang rapih, masih ada putih-putih yang lainnya. Nah, bagaimana cara merapikannya? Yaitu dengan cara menggunakan fungsi ini. Ada
be, be, eh, beware open atau dengan infill, stress dan close. Nah, pada fungsi ini pertama kita akan membuat area opening untuk menghilangkan noise. Lalu filling hole untuk mengisi objek yang terlubang. Lalu kita closing untuk membuat bentuk objek lebih smooth dan menghilangkan objek yang menempel pada border. Nah, intinya pada codingan ini gambar yang tadinya kurang rapih, yang pada figur 3 ini akan menjadi rapih pada figur 4 ini. Nah, kita lihat hanya tersisa warna hitam dan putih saja. Hitam pada background dan putih pada koin. Di sini masih ada sedikit hitam pada koin, namun ini bukan menjadi masalah karena diameter sudah dapat diukur dengan gambar ini. Diameter dari masing-masing koinnya. Nah, setelah itu kita akan memberikan label terhadap masing-masing objek, yaitu objek yang kiri dan objek yang kanan. Nah, ini pada masing-masing objek dengan coding seperti ini. Nah, setelah itu kita akan memanggil gambar asli pada akses 2. Kita memasukkan dulu gambar aslinya pada akses 2 dengan cara sama seperti pada di push button 1 tadi. Namun yang membedakannya yaitu pada sini, yaitu kita menggunakan akses 2. Lalu show image. Nah, setelah itu kita menggunakan hold on. Nah, fungsi ini digunakan untuk setelah meletakkan gambar tersebut, kita dapat meletakkannya lagi pada akses 2 di gambar tersebut, maka kita menggunakan hold on. Nah, setelah itu kita membuat ini. Nah, ini itu untuk mendeteksi ada berapa koin yang terdeteksi, yaitu menggunakan ini. Seperti yang kita lihat pada gambar, ini terdapat 2 koin. Jadi yang terdeteksi itu ada 2 koin. Nah, selanjutnya pada bagian for n sama dengan L 1 sampai L. Di mana n itu merupakan tadi jumlah koin yang terdeteksi tadi. Nah, pada fungsi ini kita akan mengukur serta menentukan objek tersebut merupakan uang koin dengan nilai berapa. Kita lihat seperti ini. Nah, ini untuk menghitung nilai CB dari masing-masing CB ini yang tadi yang sudah sini chromium blue-nya. Nah, setelah diukur, nah kita tentukan jika areanya kurang dari 5.500, maka nilai tersebut sama dengan Rp1.000. Nah, selanjutnya selain itu, maka nilai tersebut Rp200. Nah, setelah ditentukan ini, maka kita akan menampilkan label tersebut, label yang sudah kita tentukan tadi, yang sudah kita ukur dan tentukan. Kita akan menampilkan tabelnya, yaitu dengan cara get data dalam kurung h object, handles dalam kurung access dalam kurung handles dot access 2. Lalu di bagian bawahnya ada plot dalam kurung boundary dalam kurung titik 2,2 tutup kurung boundary titik dalam kurung 1.2,1 tutup kurung y kutip y kutip line width 2. Nah, ini merupakan ukuran dari lingkaran yang akan kita buat pada tepian dari citra yang sudah terdeteksi tadi, objek yang sudah terdeteksi tadi. Nah, kita gunakan Y itu sebagai warna, yaitu Y itu yellow, dan line width itu akan menampilkan seperti dalam bentuk garis dengan ukuran 2. Nah, setelah itu kita akan memberi nilai, kita menampilkan nilai yang sudah terdeteksi tadi, yaitu dengan cara menulis plot dalam kurung centroid dalam kurung 1 dikurang 50 kurang centroid 2 62 str dalam kurung nilai titik. Nah, pada sini kita
kita gunakan Y lagi, yellow sebagai warnanya. Lalu font size-nya kita gunakan 10. Lalu lalu pada font weight-nya kita gunakan normal. Nah, setelah it nah nah setelah kita masukkan ini, gambar akan terdeteksi. Pertama lalu kita akan merannya. Nah, ini sama seperti yang sudah saya tampilkan di awal tadi, yaitu kita tekan load, gambar asli akan tertampil pada akses suatu, dan kita tekan deteksi uang koin, dan gambar yang sudah terdeteksi dan diberi label akan ditampilkan pada akses 2. Nah, pada ini saya berikan note, koin harus berada di atas kertas HPS ukuran A4 dan berwarna putih. Lalu, seluruh bagian kertas harus pas dengan ukuran foto. Nah, mengapa demikian? Saya di sini sudah menggunakan ukuran kurang dari 5.500 pada uang koin 1.000, dan sisanya pada uang koin 200. Nah, jika jika fotonya tidak mengikuti aturan ini, maka codingan ini tidak akan berfungsi gitu. Sehingga kita harus memainkan ukuran-ukurannya lagi untuk mencari ukuran dari gambar yang sudah terdeteksi tersebut. Sekian video tutorial yang dapat saya berikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.